mukanya pucat semua gitu. Tapi kok suaranya dari atas genteng ya? Mungkin kejadian ini karena rumah udah kosong lama kali ya? Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin gue Aji. Gue udah punya bokin nih. Usia gue udah cukup matang lah buat berumah tangga. Makanya gue punya planning ke depan sama bokin gue. Gue ini perintis bukan pewaris coy. Jadi ya gue berjibaku buat masa depan gue. Rencana gue sih punya rumah dulu baru nikah. Syukurnya setelah bertahun-tahun kerja di Jakarta dan ngumpulin duit, akhirnya gue berhasil beli rumah sederhana di planet lain, alias Bekasi. Lokasinya lumayan, nggak terlalu jauh dari jalan utama, tapi suasananya masih sepi. Rumah itu gue cicil pelan-pelan, mulai dari bikin pagar, nambah satu kamar, sampai cat ulang biar kelihatan segar. Tapi karena gue masih tinggal sama ortu di Jakarta dan kerja juga di sana, rumah itu akhirnya kosong selama kurang lebih 5 tahun setelah direnovasi. Gue pikir nggak masalah, selama pintu dan jendela kekunci rapat. Lagi pula, rumah itu adalah masa depan gue sama keluarga kecil gue nanti. Gue pun sering nengokin rumah sebulan sekali. Dan di sini nih cerita horor dimulai. Walaupun gue nengokin rumah sebulan sekali, gue tetap akrab sama tetangga gue. Suatu hari, gue rencana mau beberes dan nginep di rumah ini semalam. Tetangga depan rumah gue cerita soal rumah gue yang bikin bulu kuduk gue merinding. Sebut aja Bu Lilis yang manggil gue dari pagar. Beliau nanya, "Mas, ini rumahnya udah mau ditempatin ya?" Gue jawab, "Belum Bu, masih kosong." "Kenapa Bu?" Tiba-tiba ekspresi muka Bu Lilis berubah jadi kayak bingung gitu dan bilang, "Oh, nggak apa-apa sih Mas. Cuma semalam jam 10 pas saya lagi buang sampah, saya lihat ada yang duduk-duduk di depan rumah Mas. Anak-anak perempuan gitu." Gue heran dong. "Siapa Bu?" "Anak tetangga sini kali ya Bu." Bu Lilis pun geleng-geleng kepala. Suaranya mulai pelan dan bilang, "Bukan, saya juga kira anak-anak kampung sini. Tapi mukanya pucat semua gitu. Rambutnya panjang agak kusut. Terus pakai baju putih lagi. Mereka duduk berjajar gitu. Saya panggil mereka, diem aja. Pas saya tutup pintu, udah nggak ada." Rasanya darah gue berhenti sesaat. Tapi gue berusaha santai. Mungkin ibu salah lihat kali. Kebetulan kan rumah saya belum ada lampu di terasnya Bu. Masih gelap. Gue ngomong gitu sambil ketawa kecil buat nutupin rasa panik dan biar suasananya nggak creepy. Gue bertanya-tanya, apa ya itu? Segerombolan Neng Kunti lagi nongki gitu? Tapi kenapa harus rumah gue yang jadi tempat nongkinya sih? Tapi nggak apa-apa. Untungnya cuma depan rumah bukan di dalam. Oke, singkat cerita, gue udah nikah dan mulai menempati rumah ini sama bini gue. Asik. Hari pertama sampai bulan kedua semua aman. Sampai saat kita lagi enak-enak tidur, tiba-tiba bini gue kebangun karena dengar suara srek, 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 kayak orang nyapu gitu. Tapi kok suaranya dari atas genteng ya? Bini gue bangunin gue. Tapi gue bilang, "Mungkin ibu depan rumah lagi nyapu kali Neng." Bini gue ketakutan dan panik bilang, "Enggak bang, masa ada orang yang nyapu jam 2 pagi? Terus masa nyapunya di atas genteng?" Bini gue nyuruh gue ngecek. Tapi ya kali, jam 2 pagi gue manjat genteng. Gue sih mikir itu dahan pohon di samping rumah yang kebawa angin gitu. Terseok-seok di genteng gue. Jadi ya gue cuekin aja. Atau mungkin suara kucing lagi birahi. Atau beranak di atas genteng kan. Positive thinking aja deh gue pokoknya. Keesokan paginya, gue dipaksa bini gue buat lihat. Ya penasaran juga sih, apaan itu yang berisik semalam kan. Dan ternyata nggak ada dahan pohon yang nyampe ke atap sama sekali. Genteng bersih, nggak ada daun kering atau jejak kucing. Pola suara gaduh di atas genteng selalu kejadian sebulan 4 kali di jam 2 pagi. Karena bini gue takut banget, jadi biar dia tenang dan gak mikir aneh-aneh, gue bilang aja, "Walah, itu Neng, biasa, tikus ribut di atas mau kawin mereka." Mungkin kejadian ini karena rumah udah kosong lama kali ya. Ya siapa tahu aja, semua kejadian aneh ini bakal berhenti semenjak ditempatin gue sama bini gue kan. Singkat cerita, gue udah punya anak cowok, usianya 3 tahun. Hari Minggu sore pas gue lagi nyuci motor di depan rumah, ada tetangga gue yang lewat berhenti gitu. Namanya Bu Sira. Dia bilang, "Pak, tadi siang anaknya main di luar sendirian ya?" "Mana masih kecil Pak itu anaknya. Cuma pakai kolor doang lagi. Lari-lari depan rumah Bapak." Dia ngomong gitu sambil lanjut jalan lagi. Gue kaget.
Karena gue gak pernah ngizinin anak gue cuman koloran doang, walaupun masih balita. Gue pikir mungkin pas lagi dipakein baju, anak gue lari keluar rumah. Gue langsung panggil bini gue yang kebetulan lagi nyiram tanaman di teras. "Neng, tadi si Nuki keluar rumah pakai kolor doang." Bini gue heran. "Enggak bang, tadi Nuki bobo dari jam 11 sampai jam 3 sore. Gue pun terdiam, terbengong dan terheran-heran. Gue ngerasa udara di rumah mendadak dingin. Terus itu anak siapa? Setelah kejadian itu, gangguan semakin sering datang. Malam-malam nih, si Nuki sering nangis sambil nunjuk pojokan kamar. Kadang dia bilang, "Mah, Pah, ada kakak rambut panjang." Gue dan bini gue cuma bisa saling pandang. Panik karena takut ada yang ngincer buat jahilin anak kita. Jangan sampai dah ya. Jam 12 malam, gue kebangun karena suara orang nyapu di atas genteng lagi. Gue coba cuek, tapi kali ini suara pelan yang ngetok-ngetok jendela kamar gue. Tok, tok. Dengan hati deg-degan, bini sama anak gue udah tidur pules pula. Gue beraniin buat buka gorden sedikit. Lihat bayangan cewek baju putih di atas pagar. Lama-kelamaan, sosoknya makin jelas. Mukanya ada koreng di bagian pipi dan dia ketawa, pergi sambil dada-dada ke arah gue. Keesokan harinya gue demam tinggi. Habis lihat dia semalam kali ya. Gue mutusin buat gak cerita sama bini gue karena takut dia khawatir. Karena kalau gue kerja, kan dia yang 24 jam full di rumah. Singkat cerita, waktu gue lagi enak tidur, karena efek obat demam juga sih, tiba-tiba bini gue bangunin gue dengan muka paniknya bilang, "Bang, bangun bang, buruan bang, Neng takut." Mata gue udah 2 watt cuma bilang, "Duh Neng, ada apa?" Bini gue jelasin hal aneh yang baru aja kejadian ke dirinya. Katanya pas dia lagi di dapur, lagi masak, dia dengar langkah kaki mendekat, terus meluk dia dari belakang. Dia nyangkanya gue dong, tapi kok yang biasanya gue senyum dan ngomong sayang, kok ini meluk doang, abis itu pergi. Terus bini gue lihat gue masuk kamar mandi, tapi kok gak keluar-keluar. Pas dibuka pintu kamar mandi, ternyata kosong. Terus dia lari ke kamar. Dia ngeliat gue masih tiduran dengan posisi yang sama dari tadi dan langsung bangunin gue. Sekarang makhluk itu mulai menyerupai gue. Bini gue nangis histeris. Ya jelas lah, orang udah kontak fisik kan. Tapi untungnya bini gue gak diapa-apain sama makhluk itu. Gue gak mungkin ngejual rumah ini karena ini rumah perjuangan gue saat masih bujang. Akhirnya gue datengin Ustadz buat ruqyah rumah gue. Pas ruqyah dimulai, suasana berubah. Ustadz bilang ada banyak penghuni lama di rumah ini, terutama pojokan kamar Nuki dan atap genteng. Mereka betah karena rumah ini udah lama banget kosong. Padahal gue gak cerita apapun ke Ustadznya. Ustadz itu ngasih gue air doa buat disebar ke seluruh ruangan dan nyaranin gue buat sering azan di rumah. Setelah itu gangguan mulai berkurang. Gak ada lagi tuh suara-suara nyapu di genteng. Dan anak gue gak lihat aneh-aneh lagi. Meski sekarang udah tenang, gue juga lebih sering ngajak tetangga ngumpul di rumah biar suasana rumahnya lebih hidup. Pesan yang bisa diambil dari cerita gue, kalau lu ngerasain atau ngalamin sesuatu yang aneh dimanapun, lu harus peka dan jangan diabaikan terhadap apa yang terjadi di sekitar. Rasa waspada itu penting agar kita bisa cari tahu penyebabnya, baik dari sisi logis maupun spiritual. Dengan keyakinan yang kuat dan bergantung kepada Tuhan adalah perlindungan terbaik melawan segala sesuatu yang tidak kasat mata. Sampai di sini akhir cerita gue. See you, bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.